Nabi Muhammad SAW bukan sekedar peringatan kelahiran Rasul, tapi momen untuk merenungi kembali teladan hidup yang sempurna. Di tengah dunia yang dilanda krisis moral dan kehilangan arah, akhlak Nabi menjadi jawaban. Kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan beliau menjadi pedoman hidup yang tak lekang oleh waktu. Meneladani akhlak Rasulullah adalah jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Kini, saat dunia haus akan keteladanan, sudah saatnya kita kembali menabur nilai-nilai luhur itu. Dimulai dari diri sendiri demi mewujudkan peradaban yang lebih beradab dan bermartabat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak, semua keadaannya gimana, sehat? Alhamdulillah. Nggak terasa kita sekarang masuk di bulan Maulud. Bulan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai di pelosok bumi, di bumi Nusantara, orang mengingat peristiwa besar kelahiran manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang di berbagai tempat juga mengingat apa saja dalam perjalanan hidup beliau yang dikerjakan, penderitaan yang dialami, bagaimana kesabaran beliau menghadapi permasalahan hidup, dan bagaimana perjuangan beliau menjalankan syiar Islam sehingga akhirnya dari masa kegelapan menuju ke masa yang terang benderang. Seperti juga kita bisa menikmati dan juga menjalankan kehidupan lebih baik dalam hal ketakwaan, dalam hal tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sejak zaman dahulu hingga sekarang sudah 1400 tahun lebih bisa kita nikmati di zaman sekarang. Bu, cinta Nabi? Pak? Pak? Lemes amat ini bapak-bapaknya. Udah pada makan siang belum ini? Jujur banget ya. Ya, yang jelas kita hari ini hari istimewa di mana kita mencoba untuk meneladani akhlak seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang menjadikan kita sebagai hambanya dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Dengan tema kita yaitu meneladani Rasul, menabur akhlak mulia di tengah krisis moral. Dan untuk itu ayat yang akan kita kaji yaitu dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga ayat 5. Dan untuk kesempatan bersama sudah hadir bersama-sama dengan kita yaitu guru kita Al-Habib Al-Mukarram, Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kami persilakan. Silakan Habib, fadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, baik yang di Masjid Al-Muhajirin maupun juga yang menonton di rumah, tidak lupa Dr. Runa, Dr. David. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ya di bulan kelahiran
manusia paling mulia di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentang surah Al-Ahzab. Gitu ya. Jadi sebelum saya nanti bicara tentang tadi tafsir ayat 1 sampai 5, kita perlu memahami dulu bagaimana sih sebenarnya surat Al-Ahzab ini. Ya. Pertama, ibu-ibu ada yang tahu kenapa disebut surah Al-Ahzab? Ada yang tahu? Ya baik, Al-Ahzab ya asal katanya dalam bahasa Arab adalah hizbun, artinya adalah kelompok. Kalau Ahzab dalam bentuk jamak artinya kelompok-kelompok, kabilah-kabilah gitu. Disebut surah Al-Ahzab karena saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berperang berhadapan dengan kelompok-kelompok dari seluruh kabilah musyrikin di Arab. Bukan hanya Quraisy, tapi juga ada Ghatafan, ada yang lain-lain. Seluruhnya berkumpul bersekutu untuk menghancurkan Islam ya di Madinah. Nah, maka disebut surah Al-Ahzab, artinya adalah sekutu-sekutu gitu ya. Nah, kemudian surah ini juga para ulama menyebutkan ya nama di antara namanya selain Al-Ahzab juga disebut Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya yang menyingkap, yang menguak. Kenapa? Karena dia membongkar skandal konspirasi orang-orang munafik di Madinah kepada orang musyrik, kepada orang Yahudi. Jadi salah satu nanti kita akan dapatkan ciri orang munafik itu dia selalu berkhianat. Ya, jadi jauhi sifat itu ya di dalam diri kita supaya kita enggak jadi seperti orang munafik. Ya, ini dibongkar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut Al-Fadhihah. Kemudian di dalam peperangan ini Bapak Ibu sekalian juga disebut selain perang Ahzab juga perang apa? Ada yang tahu? Perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Ada yang tahu? Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW menggali parit. Musuh terlalu besar, terlalu banyak. 10.000 orang mengepung kota Madinah. Rencananya begitu. Maka Rasul bermusyawarah. Lalu ada yang mengusulkan, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Sayyidina Salman, kami dulu kalau di Persia, kalau musuhnya berlebihan begini, kita bikin parit. Sehingga musuh nggak bisa lewat. Salman ini orang Persia. Ya, kalau sekarang Iran, itu ya daerah sana, Iran, Azerbaijan dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini juga menjadi dalil banyak orang yang bilang, katanya Islam. Tapi kok teknologinya ngambil iPhone, Samsung dan sebagainya dari orang kafir. Nabi kita pun mengambil teknologi dari non-muslim. Buktinya itu perang Khandaq. Yang usul adalah Salman orang Persia, Majusi, penyembah api. Yang dilarang itu kita mengikuti akidah, mengikuti syariat mereka, ibadah mereka, itu yang dilarang. Kalau teknologi boleh, ya Bu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada orang yang ngomong gitu. Saya di atas ya. Lebih enak di sini. Iya, apalagi tadi belum makan ya Pak. Pada puasa ayamul bid kelihatannya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian juga surah ini disebut surah yang Madaniyah, termasuk Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun pada periode Madinah ya. Saya bacakan ayatnya, ini karena panjang nih saya buka Quran Mushaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Ini ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, ya. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari potongan ini? Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kaidah tafsir disebut ini adalah khitab khas yurida bihi am. Ya. Khitabnya kepada Nabi, tapi yang diinginkan adalah kepada seluruh orang Islam. Kalau Nabi saja disuruh begini, apalagi yang bukan Nabi gitu ya. Apa kata Allah? Ittaqillah. La ilaha illallah, ngeri ini. Ya. Wahai Nabi, takutlah sama Allah. Ya. Kalau Nabi aja disuruh takut sama Allah,
apalagi kita, ya. Kenapa disuruh begitu? Kata Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu taati orang kafir dan orang munafik, ya. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita nggak boleh mentaati mereka ini, ya. Kalau misalnya kita di zaman kita sedang susah sekarang nih banyak bisikan ya Bu, ya. Bisikan apa? Bisikan untuk maksiat sama Allah, untuk korupsi, ya kan? Untuk nipu, ya. Ada orang dikosongkan rekeningnya sama orang lain, ya, sehingga akhirnya nggak punya lagi. Itu semua dengan sistematis, dengan kelompok, ya. Namanya orang munafik, orang kafir itu caranya seperti itu, ya. Maka jangan sampai ketika kita sedang susah kita kemudian tergoda. Ini Allah mengingatkan kita. La tuti'il kafirin wal munafikin, kepada Nabi apalagi kita, ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Alim. Alim itu apa Bu? Maha mengetahui. Kemudian hakima, maha bijaksana. Kenapa begitu? Bapak Ibu sekalian, ini coba kita perhatikan. Waktu itu Nabi Muhammad SAW itu diancam dengan gabungan seluruh kabilah Arab, ya, musyrik. Quraisy, Ghatafan dan lain-lain. Di belakang orang Yahudi, Bani Quraidah mengancam akan membunuh Nabi SAW. Dalam keadaan terjepit seperti itu, orang-orang munafik menunjukkan gejala-gejala aslinya. Ya, mulai main mata dengan Yahudi, main mata dengan musyrikin. Dalam keadaan seperti itu, ancaman kan berarti untuk Nabi SAW dan kaum muslimin. Tiba-tiba datang orang-orang pembesar Quraisy yang kaya. Ada Al-Walid bin Mughirah dan lain-lain. Apa? Datang ke Madinah menawarkan setengah harta mereka semua untuk Nabi Muhammad SAW. Asal Nabi Muhammad SAW berhenti dakwah. Ya. Di satu pihak ancaman, ya, peperangan, di lain pihak rayuan, godaan. Ya. Sehingga Nabi terdiam waktu itu. Lalu turun ayat ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, takutlah kamu sama Allah. Jangan kamu ikuti orang kafir dan munafik itu. Artinya apa buat kita? Jangan kita ikuti walaupun kita digoda atau kita ditekan. Kalau untuk melanggar hukum Allah. Ini lagi zaman susah nih ya. Jadi kita perlu tahu. Lalu kemudian dikatakan di sini, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Maka kamu ikuti saja apa yang diwahyukan sama Allah. Tadi kan dikatakan innallaha aliman. Kamu dapat argumentasi orang kafir itu pintar segala. Mana lebih pintar dari Allah? Kata Allah. Aliman. Allah lebih pintar. Kamu misalnya ya tapi kan Bib ini harus bijak, harus arif. Mana lebih bijak dari Allah? Kata Allah. Hakimah. Itu teguran luar biasa ya. Dan ikuti apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tuh tahu apa yang kamu kerjakan. Mereka datang sama kamu, merayu kamu, mengancam kamu tuh Allah tahu. Kalau kita sekarang, Bib saya ini lagi susah Bib. Ini debt kolektor datang terus. Allah tahu. Gitu ya. Tapi jangan kita maksiat. Allah yang nyelesain kok. Ya, apa kemampuan kita? Nggak bisa itu ya. Kita maksiat juga belum tentu berhasil. Gitu ya. Nah kemudian kata Allah, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan tawakallah kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, kepada Allah. Kita disuruh tawakal Bu. Apa itu tawakal? Menyerahkan kepada Allah. Artinya apa? Kita doa khusyuk terus. Usaha keras terus, jangan berhenti. Tapi hasilnya serahkan kepada, kenapa? Karena dia adalah aliman hakimah. Lebih tahu daripada urusan kita semua. Saya lagi begini, Allah tuh tahu, lebih tahu dari ibu, lebih tahu dari saya. Dampaknya bakal gimana, Allah lebih tahu. Ya. Nah maka sama Allah disuruh begitu ya, tawakal kepada Allah. Nah kemudian di ayat 4-nya kata Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah enggak menjadikan dua hati dalam diri satu orang. Ini ada orang yang ngaku-ngaku dia ngerti Islam, dia ngerti juga musyrik ya. Sama Allah dibantah. Dalam sababun nuzul yang lain dikatakan Nabi Muhammad SAW dia bersikap adil sama seluruh istri-istrinya tapi hatinya nggak bisa. Dia tetap cinta sama salah satu yang lebih dia cintai. Lalu dia ngadu sama Allah, kata Allah, Allah nggak jadikan dua hati dalam diri seseorang, laki-laki. Ya, tetap ada satu, tapi yang penting harus adil. Gitu ya. Kemudian wa ma ja'al azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum.
Allah juga nggak menjadikan istri kalian itu sama dengan ibu kita. Dulu orang jahiliyah itu dia bilang kalau dia udah benci sama istrinya, dia bilang kamu tuh sama kayak ibu saya. Dicerai enggak, tapi juga dipergauli juga enggak. Nah kemudian wama ja'ala adiyaakum abna'akum. Juga anak angkat itu tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Yang satu tadi saking benci, itu istri dibilang kayak ibu, dicerai enggak. Yang satu saking cinta, anak angkat dibilang anak kandung, enggak boleh dua-duanya. Islam itu Allah tuh adil. Kamu boleh benci, caranya syar'i. Kamu boleh cinta sama anak angkatmu, caranya syar'i. Gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan ini semua Bapak Ibu sekalian membuat kita lebih mampu di dalam menghadapi keadaan. Jangan kita ikuti cara-cara provokasi, cara-cara yang tidak baik yang dilakukan orang-orang munafik dan sebagainya. Kita tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala dan juga ketika benci jangan juga melanggar syariat. Cinta juga jangan juga melanggar syariat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Habib. Bu. Kajian kita surah Al-Ahzab ini benar-benar padat sekali karena dari ayat 1 sampai ayat 5 itu panjang tetapi intisarinya adalah mengingatkan kepada kita seperti Allah mengingatkan kepada Nabi untuk tidak mengikuti perintah-perintah orang-orang kafir dan juga orang munafik ya tadi ya. Terus untuk berpegang teguh kepada keimanannya itu kepada perintah-perintah Allah seperti itu tadi. Dan juga ayat selanjutnya 4 dan 5 itu bicara konteksnya adalah mengenai sebuah peristiwa ya di mana Nabi Muhammad tentang istri dan juga di ayat 5-nya itu adalah tentang bagaimana menyikapi anak angkat ya gitu. Nanti karena waktunya singkat saya yakin Habib ini semua pengen jelasin semuanya karena nggak bisa separuh-separuh kalau bicara tafsir ya Bu ya. Tapi silakan untuk itu kami berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Silakan Ibu. Silakan Bu. Sudah Ibu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susmaningsi, biasa dipanggil Ibu Susi. Ya, Bu Susi. Dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu Susi. Mengenai Al-Quran surat Al-Ahzab. Bagaimana cara kita menjaga keteguhan hati ketika nilai-nilai Islam ketinggalan zaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Susi. Ibu Susi kan baru kali ini muncul di TV ya Bu ya. Agak grogi ya Bu ya. Sama saya juga. Silakan duduk Bu Susi. Makasih ya Bu Susi ya pertanyaannya. Jadi bagaimana kita menyikapi dengan anggapan orang yang mengatakan bahwa seolah-olah dengan perkembangan zaman dan teknologi dan gaya hidup nilai-nilai Islam seolah-olah ketinggalan zaman. Begitu ya Bu ya? Betul? Apa saya sok tahu doang ini? Silakan Habib, silakan dijawab ya Habib. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Susi yang bertanya maupun juga mewakili ya Bapak Ibu sekalian yang lain baik di ruangan ini maupun juga di berbagai daerah di Indonesia, Cahaya Hati Indonesia. Jadi bagaimana kita menghadapi nilai-nilai Islam yang harus kita jalankan sementara dianggap ketinggalan zaman. Begini, saya berikan satu contoh sangat simpel, sangat sederhana. Ketika dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa ajaran Islam, saat itu dunia sudah ada dua peradaban besar, yaitu Romawi di barat dan Kisra di Persia di timur. Dua-duanya kerajaan besar, kekaisaran. Dia bawa budaya Romawi, bawa budaya Romawi, Yunani yang sudah dianggap tinggi pada saat itu peradabannya. Persia juga begitu. Ya, dia bawa kebudayaan Persia. Tapi apa yang terjadi ketika Islam datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Allah, dan akhirnya kedua kerajaan besar itu malah kemudian dikalahkan oleh Islam, kemudian akhirnya kaum muslimin bisa menaklukkan Konstantinopel yang kemudian dijadikan Istanbul saat ini, begitupun juga Persia masuk Islam, ya.
Jadi Islam itu tidak bicara dengan cuma waktu ini, cuma negara ini, cuma budaya ini, cuma bangsa, enggak. Dia bicara untuk keseluruhan umat manusia. Sekarang Beb, ini kan ada budaya barat, ada budaya Cina yang maju-maju dan sebagainya, Rusia misalnya komunis dan sebagainya. Terus bagaimana? Kalau kita melihat saat ini juga kaum muslimin juga mewarnai kasus Palestina. Seluruh dunia bangkit untuk membantu Palestina. Hatta yang orang di barat, yang di Rusia, yang di Cina, semua bangkit. Itu menunjukkan peradaban Islam itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melaksanakan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Susi, walaupun zaman itu teknologinya terus maju dan berganti, tapi kan makhluk yang mengisinya masih manusia ya. Penyakitnya juga ya itu-itu aja. Betul apa betul? Islam itu sudah punya pijakannya. Yang dilarang itu dari zaman dulu sama zaman sekarang juga nggak jauh-jauh beda. Ya, yang namanya judi dilarang nggak? Kalau dulu judinya itu pakai tangan di pasar, pakai koprokan gitu ya. Judi apa namanya? Mau jawab takut dibilang pernah lihat ya. Sekarang judol, judi online. Intinya mah tetap judi ya. Begitu juga yang lainnya. Tapi Islam memberikan pijakan yang dasar dalam akhlak. Makanya di dalam salah satu hadis dikatakan Rasulullah ditanya gitu, Madinu apa agama itu? Yaitu jawabannya adalah ahsanul atau husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Makanya innama bu'itsu lil utamima makarimal akhlak. Nah, nanti kita akan kaji lebih dalam sama guru kita. Habib tadi udah jelasin bagaimana Allah mengingatkan Nabi dan perilaku Nabi ya, dan juga apa yang dilakukan Nabi terhadap umatnya pada saat itu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.